Kita mengetahui yang pertama Ibrahim diuji oleh Allah, belum mendapatkan anak sampai umur yang lanjut. Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, habli minas sholihin, berilah aku anak yang soleh. Ibrahim tidaklah berdoa, wahai ya Allah, berilah aku anak yang kaya raya. Tidak. Wahai ya Allah, berilah aku anak yang punya pangkat jabatan tinggi. Tidak. Tapi Ibrahim, sebagai satu rahasia keberhasilannya, dia selalu mendoakan mendapat anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan atas seluruh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan masih memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat sunat Idul Adha kita pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dan juga Rasul telah meninggalkan dua pusaka, dua peninggalan sebagai pedoman hidup kita, pedoman yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu jemaah salat Idul Adha, mari kita selalu istiqamah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan,
Coba lihat panduannya dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Boleh atau tidak? Haram atau halal? Makruh atau mubah? Lihat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Jadi seluruh aktivitas kita ini jangan sampai terjauh atau tidak berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Mulai maghrib atau senja malam tadi sampai hari ini dan sampai 3 hari tasyrik ke depan, seluruh kaum muslimin itu mengucapkan kalimat takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada pada hari raya haji, di mana saudara-saudara kita, orang tua kita sedang dalam proses baru kembali kemarin wukuf di Arafah, melaksanakan ibadah haji. Dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji nanti bisa kembali dalam keadaan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan haji mereka diterima oleh Allah, kembali dalam keadaan hajan mabruran, yang diterima, yang mabrur di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak haji hari ini perlu melaksanakan ibadah yang juga dianjurkan dalam agama kita, itulah ibadah kurban. Yang tidak sempat juga kurban tahun ini, jangan bersedih, masih ada ibadah-ibadah lain, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Yang jelas, mari sesuai dengan kemampuan kita, kita terus memperbanyak amal agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kita berikan kajian khutbah kita Idul Adha ini, yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim dalam beberapa dalil kita tahu mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah. Maka Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang disebut ulul azmi, nabi yang memiliki ketabahan, yang amat sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencoba mengkaji bagaimana gambaran keluarga Ibrahim yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran untuk kita terapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim diuji. Yang pertama, keluarganya. Nabi Ibrahim diuji dengan seorang ayah yang namanya Azar, yang tidak yakin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian pertama Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Itu diceritakan dalam beberapa ayat, sampaikan ketika Ibrahim menyatakan kepada ayahnya, berdakwah kepada ayahnya. Di antaranya dia mengatakan, "Wahai ayah, kenapa engkau sembah berhala-berhala ini? Berhala yang tidak bisa mendengar, berhala yang tidak bisa melihat, berhala yang tidak bisa memberi pertolongan kepada engkau sedikit pun." Lalu apa kata Ibrahim lagi? "Wahai ayahku, Allah telah memberikan kepadaku ilmu karena aku sebagai nabi yang tidak memberikan kepada engkau. Karena itu ikutilah aku. Jangan engkau ikuti syaitan, wahai ayah. Karena syaitan itu nanti akan menjerumuskan engkau nanti tentu kepada jalan yang Allah tidak ridhoi." Maka nasihat Ibrahim itu, apa gambaran Al-Quran mengatakan? Lalu ayahnya berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap apa yang aku sembah ini, wahai Ibrahim? Kalau engkau tidak berhenti, maka aku akan merajamu. Kemudian pergilah engkau Ibrahim dari sisiku dalam waktu yang lama." Inilah gambaran singkat jemaah.
berdakwah kepada ayahnya ujian, kepada keluarga sendiri. Dan ujian keluarga ini juga sudah dialami oleh nabi-nabi yang lain. Kita mendengar atau mengetahui jemaah Idul Adha bahwa nabi ada yang diuji dengan anaknya. Itulah Nabi Nuh. Ketika dia menyuruh umatnya, wahai umatku, naiklah ke atas kapal ini, karena akan datang banjir besar, nanti akan menenggelamkan kalian semua. Ada anaknya bernama Kan'an, di antara umat yang tidak patuh kepada Nabi Nuh. Apa katanya? Sudah disuruh anak, wahai anakku Kan'an, naiklah kate kapalku, beko banjir kadang katibo. Apa kata anak ini? Tidak perlu ayah, pikir bahasanya. Tidak perlu naik kapal, saya bisa naik nanti ke puncak bukit yang lebih tinggi yang akan selamat dari banjir itu. Ini gambaran anak yang pelawan, anak yang tidak mau mendengarkan dakwah ayahnya sendiri. Akhirnya Kan'an ditenggelamkan bersama umatnya yang durhaka. Itu gambaran anak yang tidak patuh pada ayahnya. Dan mungkin ini banyak terjadi hari ini jemaah. Maka ini kita ambil pelajaran. Itu anak. Lalu ada nabi yang istrinya durhaka. Itulah Nabi Lut. Ketika Nabi mendakwahkan tidak boleh bergaul sesama jenis, Nabi Lut istrinya itu akan menyetujui, mendukung atau membolehkan pergaulan sesama jenis. Itulah istilahnya Nabi Lut itu liwat, lut, homoseks nama sekarang. Itulah gambaran daripada umat Nabi Lut. Kalau sesama jenis perempuan namanya asihat. Itulah lesbian, penyakit yang ternyata tidak hanya baru hari ini, dulu sejak zaman Nabi Lut. Tetapi istri Nabi Lut durhaka pada Allah. Dia membiarkan atau menyetujui kaumnya sesama jenis ini. Maka adalah ujian, wahai kaum muslimin, bapak-bapak, ketika istri kita ada yang tidak patuh. Ternyata ketidakpatuhan istri itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diuji tidak berimannya dari pamannya sendiri. Itulah Abu Lahab, Abu Jahal. Itu bagian saudara ayahnya. Berarti ayahnya sendiri. Juga bagian ayahnya itu saudara ayahnya, pamannya yang tidak patuh pada perintah Allah. Maka pelajaran pertama yang dapat kita ambil di antara nabi-nabi, termasuklah Ibrahim alaihissalam ini, maka mari hadirin kaum muslimin, kita juga akan diuji dengan keluarga terdekat kita. Anak istri bisa menjadi fitnah ujian bagi kita. Seorang istri mungkin hari ini dia taat beribadah. Ada suami yang belum lagi menundukkan atau belum lagi bersujud pada Allah secara rutin. Suami masih lalai sholatnya. Disuruh udah, semua yang lalai dah, subuh lama masuk. Suaminya enak tidur. Tiba zuhur, semua yang lalai dah. Suaminya sibuk urusannya. Karena yang menyedihkan, sibuk urusan HP. Main game. Pada orang sudah azan. Inilah gambaran kehidupan. Diuji suami yang melalaikan kewajibannya. Yang tidak tahu mana kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Itu ujian. Maka ketahuilah dalam ujian ini hadirin jemaah Jumat, ibu-ibu, maka mari kita bersabar. Bapak-bapak juga ada diuji dengan istrinya barangkali. Yang disuruh istrinya, oh dia contohnya istriku nanti kalau keluar rumah tutup aurat. Kapasa masih dibuka rambutnya. Lah kita tunjuk, kita ajai, tapi masih melanggar ajaran agama. Bapak-bapak tetap sabar. Kita diuji dengan anak-anak kita yang mungkin hari ini jemaah Jumat, yang memusingkan kepala, yang membuat kita susah. Anak yang nakal, anak yang suka hura-hura,
main-main motor, suka minuman keras, terjebak narkoba dan sebagainya. Inilah semua bagian ujian keluarga kita. Mari kita belajar kepada Nabi Ibrahim, tetap sabar. Kalau keluarga itu diuji, maka Nabi mengatakan tetap salamun alaik. Ibrahim ketika ayahnya sudah mau merajamnya, mau mengusirnya, dia tetap mendoakan semoga keselamatan bagimu, wahai ayah. Ini bagian, maka dari itu yang pertama pesannya adalah ketika kita diuji keluarga terdekat kita, tetap kita mengendalikan diri, tetap kita lemah lembut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian pertama Ibrahim dari ayahnya. Selesai ujian ayahnya, Ibrahim diuji dengan umatnya yang menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, menyembah bulan, matahari. Ini ujian Ibrahim. Itu yang dijalani. Maka ujian ketiga yang ini mungkin sangat penting bagi kita, itulah ujian yang digambarkan di dalam surah As-Saffat, diceritakan dari ayat yang ke 100 sampai nanti ayat berikutnya. Ujian anak. Ujian pengorbanan anak maksudnya. Kita mengetahui yang pertama Ibrahim diuji oleh Allah belum mendapatkan anak sampai umur yang lanjut. Lah umur lanjut, Ibrahim sangat merindukan anak. Bersama Siti Sarah juga, kemudian juga nanti sampai kawin dengan Siti Hajar. Ibrahim selalu berdoa, apa doanya? Yang pertama dikatakan di sini, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, habli minas sholihin. Berilah aku anak yang soleh. Nah, doa ini perlu kita hayati jemaah. Orang tua perlu mendoakan anaknya doa anak yang soleh. Perlu meminta doa agar diberikan anak yang soleh. Ibrahim tidaklah berdoa, wahai ya Allah, berilah aku anak yang kaya raya. Tidak. Wahai ya Allah, berilah aku anak yang punya pangkat jabatan tinggi. Tidak. Wahai ya Allah, beri aku anak yang punya nanti banyak sawah ladangnya, otonya rancak, rumahnya rancak. Tidak. Tapi Ibrahim sebagai satu rahasia keberhasilannya, dia selalu mendoakan mendapat anak yang soleh. Konan paralu jemaah, anak yang soleh. Kayo tuh habisnya sabanta. Orang kayo dalam hitungan sedetik, sekejap bisa jadi miskin. Lah banyak contoh. Orang berpangkat tinggi jabatannya diagung-agungkan, dimuliakan, dalam hitungan hari bisa langsung dihinakan. Kita buka kasus korupsinya, masuk penjara, terhina. Terbongkar kasus perjudiannya, terbongkar kasus macam-macam. Maka Ibrahim mendoakan Rabbi habli minas sholihin. Maka doaku acok-acoklah kita baca jemaah. Doakan, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Kita tahu rahasia anak soleh. Ketika nanti meninggal, anak soleh tidak hanya bermanfaat dunia nanti sampai juga ke akhirat. Hadis Nabi mengatakan, "Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min sholasin." Kalau meninggal anak Adam tuh putih amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'u bi, ilmu bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Lah meninggal besok apa ibu-ibu dalam kubur, kita berharap doa anak yang soleh, yang berdoa ya Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita harapkan, yang berdoa ya Allah, hari ini orang tuaku masih sudah meninggal di dalam kubur, maka ya Allah ampunilah dosa ayah ibuku yang sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah,
Terangilah kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya bagaikan taman surga bermain baginya ya Allah. Doaku yang bisa hanya anak yang soleh. Bukan anak yang kaya. Bukan anak yang berpangkat. Tapi anak yang soleh. Inilah rahasia. Lalu apa kata Allah berikutnya? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira. Dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim ini amat sabar. Tidak hanya sabar, di atas kesabaran lagi sifatnya. Sekitar umur 86 tahun, Ibrahim diberikan anak melalui Siti Hajar, itulah bernama Ismail. Waktu yang sama juga, melalui Siti Sarah, Ibrahim juga diberikan anak, itulah namanya Ishak. Baragadang hatinya Pak Ibu. Lah umatu rindu kana lalu dapat anak. Sanang-sanang sana Ibrahim menikmati bagaimana kasih sayang pada anak. Tapi tiba ujian berikutnya. Datang ujian berikutnya dari Allah. Ketika Ismail lah mulai gadang, lah mulai pandai bausau, lah mulai bisa menolong keraja ayahnya, lalu diuji oleh Allah untuk dikorbankan, disembelih. Ini ceritanya berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102 ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala Ismail sudah sampai berumur sanggup berusaha. Pandai menolong ayahnya, kok mangke-angke menolong, sedang mulai kadang. Mulai remaja. Lalu ketika umur itu qala, dia berkata kepada anaknya Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi kanakku elok ramal. Ya bunayya. Ini ucapan yang lembut. Apa katanya? Wahai anakku, ini ara fil manam. Sesungguhnya aku ayah nak, ara fil manam, melihat dalam mimpi. Zaman Nabi Ibrahim, perintah melalui mimpi wahyu turun. Berarti kalau Nabi Ibrahim mimpi, wajib ditunaikan. Berarti itu perintah Allah. Inni ara fil manam, anni azbahuka. Sesungguhnya ayah diperintahkan untuk menyembelihmu nak. Kata Ibrahim, wahai anakku sayang, ayah melihat dalam mimpi, diperintahkan oleh Allah bahwa ayah disuruh untuk menyembelih. Lalu apakah langsung disembelih oleh Ibrahim? Tidak. Terjadi dulu komunikasi. Bayu iyo anak. Itu contoh juga ini pelajaran. Terhadap sebuah putusan besar bagi anak kita, kita perlu musyawarah. Bayu iyo ndak amal langsung bakar kayu saja ayah dulu. Tanyo anak dulu. Kau dikejar. Fanzur maza tara, maka wahai anakku, pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak. Walaupun Ibrahim diperintahkan wajib dilakukan menyembelih anaknya, tapi Ibrahim tetap bertanya pada anaknya. Fanzur maza tara. Fanzur maksudnya coba lihat nak, coba pikir nak, coba nak manongan, bah kira-kira pendapatmu nak. Setuju engkau atau tidak? Boleh ayah lakukan atau tidak? Engkau ikhlas atau keberatan? Pikirlah dulu nak. Inilah gambaran musyawarah hebat Ibrahim dengan Ismail. Tapi Ismail sebagai anak tadi yang lahir dari anak yang hebat, yang sifatnya halim, betul-betul patuh pada ayahnya, betul-betul patuh pada perintah Allah, dia memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Apa kata Ismail? Qala, ya abatif almatu maru. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Disuruh menyembelih, dia sadar. Ismail tahu, sadar jemaah Idul Adha, kalau dia akan disembelih risikonya kematian, tapi karena perintah Allah dia mau mengorbankan dirinya.
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang lebih hebat lagi, ini jawaban yang luar biasa. Apa kata Ismail? Akan kau dapati aku, wahai ayah, insyaallah, dengan izin Allah, minas sabirin, sebagai hamba yang sabar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu telah gambar berarti Ibrahim berhasil nanti anaknya ikhlas menjalankan perintah Allah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana pula pendapat Siti Hajar? Pasti dia diuji, akan galau juga. Siti Hajar tentu bersedih juga. Anak yang lah dari kecil akan disembelih oleh ayahnya. Tapi ketiga-tiganya ini, Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, berhasil menghadapi ujian ini. Dia rela ikhlas sampai nanti Ismail itu betul-betul nanti dalam ayat disampaikan akan betul-betul disembelih. Tapi karena kehendak Allah, Allah hentikan, Allah sampaikan bahwa Ibrahim sudah berhasil menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ditukarlah nanti Ismail itu dengan datangnya seekor domba sebagai penggantinya nanti. Gambaran hewan kurban yang lain. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmah di sini? Kalau Ibrahim berhasil dituntut untuk pengorbanan anaknya, istrinya juga ridho, anaknya juga ridho, maka hari ini kita tidak dituntut untuk mengorbankan anak kita. Kita dianjurkan melaksanakan ibadah kurban. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka hadirin jemaah saudara, mari kita yang diberikan kelapangan rezeki tahun ini, mari kita laksanakan ibadah kurban ini. Harinya 4 hari. Kalau bisa hari ini, alhamdulillah. Tidak bisa hari ini, mungkin tidak ada rezeki, mudah-mudahan besok ada rezeki, laksanakan pengorbanan. Tidak bisa hari besok, hari Sabtu, masih ada hari Minggu. Tidak bisa terakhir nanti hari Senin, silakan menyembelih hewan kurban. Banyak hikmah, kemuliaan, keutamaan dari ibadah kurban ini. Di antaranya jemaah, ketika Rasul pernah ditanya, wahai ya Rasulullah, bagaimana gambaran pahala kurban? Rasul menjawab, sesungguhnya di dalam setiap helai bulu rambut hewan kurban itu dihitung pahala kebaikan. Sahabat tidak puas. Bagaimana bulu-bulu daripada badannya, wahai Rasul? Rasul menjawab, di setiap helai, di setiap jumlah bulu-bulu yang ada di badan itu, semuanya dihitung sebagai pahala kebaikan. Baragadang banyak pahalanya Pak Ibu. Tidak bisa wak menghitung bara banyak jumlah bulu hewan kurban. Bulu kambing, bulu sapi atau jawi, itu tidak bisa kita hitung. Ini melambangkan betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Lalu apa hikmah lain lagi yang keutamanya lagi? Rasul pernah menyampaikan bahwa ibadah yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha. Pahalanya cepat diterima oleh Allah. Berapa untuk capeknya? Ketika hewan korban disembelih, keluar darah di lehernya itu, ketika darah ini akan menetes ke bumi, ke tanah, belum sampai darah itu lagi menyecer, menyentuh tanah, pahalanya langsung diterima oleh Allah. Capek diterima langsung oleh Allah. Karena itu yang penting kuncinya, ikhlaskanlah pengorbanan. Jadi ada kuncinya. Maka mari ibu dan bapak, kita ikhlaskan pengorbanan kita. Kok pitih yang 2.800.000 itu korban, kita ikhlaskan. Kalau Nabi dulu anaknya diikhlaskan, kita hanya uang 2.800.000 atau 3 juta itu, uang tuh insya Allah bisa dicari.
Kalau bersyukur hanya kita berikan untuk pengorbanan, mudah-mudahan berkorosake yang lain datang lebih banyak dari itu nanti. Ikhlas berkorban. Kenapa? Karena yang ikhlas itu nilainya ketakwaan. Ibu bapak harus tahu juga nanti bahwa yang sampai ke Tuhan tuh nggak daging kurban, tidaklah darahnya, tapi ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah itu daging-daging kurban atau darah-darah hewan kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkorban. Hadirin kaum muslimin jemaah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, Nabi pernah mengatakan bahwa Nabi tidak suka dengan umatnya yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban. Pitih lai, harato banyak tapi tidak terpanggil dengan kurban. Cuek dengan kurban. Menganggap tidak penting. Apa kata Nabi? Siapa yang punya kelapangan? Mangkana lahu sa'atan. Ini maksudnya. Siapa yang punya kelapangan, pitihnya lai, rasa kilapang, falam yudahi, tapi dia tidak mau berkorban. Fala yakrabanna musallana. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Janganlah sama-sama juga kami tempat sholat. Berarti pailah ke situ. Ini gambaran psikologis kepada orang yang tidak terpanggil kurban, tapi dia mampu berkorban, tidak mau berkorban. Ini yang Nabi tidak suka jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Inilah mungkin kajian berapa hikmah yang dapat kita ambil. Mari jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai tanda syukur kita Allah telah berikan kenikmatan yang banyak. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu intinya adalah pendekatan diri pada Allah. Qaraba yaqribu qurbanan. Hikmah kurban itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Nabi Ibrahim berkorban dengan bagaimana mudah-mudahan dia nanti dekat pada Allah. Kedekatan itu perlu. Kalau ada kejo Allah, akan murah datang rahmat Allah. Kalau ada dengan Allah, Allah akan berikan kelapang dada kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya. Karena itu sebagai satu jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka laksanakanlah pengorbanan. Ikutlah berkorban tahun ini. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang terus berjalan, sesungguhnya manusia itu rugi dalam hidupnya, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu beramal soleh, orang-orang yang selalu menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita tutup khutbahnya dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwa 'indal hisab
Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Haji. Ya, Pak. Halo. Ya. Sama. Ya. Ya, Pak. Yuk. Nah, salam ya.